Bisnis, sekaligus juga co-founder dari Kompas Nusantara, kompas.id. Ada Pak Idam Azhari, dan seperti biasanya kita selalu berbincang tentang apa itu digital bisnis, digital literasi, dan pagi hari ini sahabat kita akan ngobrol tentang apa itu digital marketing ya. Akan tersambung di line telepon bersama Bapak Idam Azhari. Dan seperti biasanya nanti akan ada kuis di Instagram, Anda bisa ikutan dan menangkan hadiahnya ya. Ada goodie bag yang bisa Anda bawa pulang tentunya dengan cara menjawabnya juga di Instagram ya. Dengan tag atau mention di 3 teman Anda dan mention @suara.sidoarjo.fm. Dan jangan lupa juga untuk follow IG Suara Sidoarjo, Instagram Suara Sidoarjo di @suarasidoarjo.fm. Dan juga Instagram dari Pak Idam, @idam Azhari. Halo, selamat pagi Pak Idam. Pagi. Oke, kabar hari ini gimana Pak Idam? Baik, Mbak Rizka. Luar biasa ya, sudah masuk di April nih Pak Idam. April ya? Iya, tapi sudah tidak April mau lagi, karena sudah tanggal 6. Sekarang tanggal 6. Iya, baik Pak Idam, pagi hari ini kita akan ngobrol tentang digital marketing ya, pengenalan digital marketing. Sekarang materi dasar banget nih. Seperti biasanya nanti ada kuis di IG ya Pak Idam ya? Iya betul. Baik, digital marketing. Kalau kemarin kita sudah ngobrol jauh tentang digital bisnis, kemudian literasi juga. Nah kita harus tahu juga apa sih digital marketing itu, bisa dijelaskan Pak Idam? Ya kemarin udah, sekarang yang ke-6 Mbak ya? Iya, yang edisi ke-6. Kemarin perkenalannya dari branding UMKM, dari pengenalan industri 4.0, terus digital literacy, digital transformation. Nah sekarang kita ke materi dasar nih. Apa itu digital marketing? Pasti ini basic banget. Karena kalau pendengar Suara Sidoarjo mau mulai bisnis digital atau online bisnis ya, yang kecil ya. Iya. Pastinya harus mengerti marketing ya. Kan tujuan jualan gitu ya. Iya. Marketingnya gimana? Misalnya kita punya warung nih, asal dibuat aja warungnya, tapi nggak ada promosi misalnya gitu ya. Nggak menarik dong ya? Nggak menarik. Itu analoginya kita punya warung di hutan Mbak. Siapa yang beli ya? Siapa yang beli juga. Jadi makanya kita geser nih dari hutan ke keramaian lah ya kira-kira ya, pasar lah gitu. Kan ramai tuh. Pasti ada pengunjung ya. Nah jadi ini di materi kali ini judulnya apa itu digital marketing. Seperti biasa saya jadi banyak istilah ini ya. Istilah digital marketing pasti Mbak Rizka pernah dengar dulu ada istilah internet marketing ya, online marketing, web marketing, itu sama aja Mbak. Tapi untuk saat ini tuh orang lebih cenderung bicara dengan kata digital gitu ya, mungkin lebih keren kali ya. Lebih keren ya Pak ya. Digital marketing, jadi apa-apa digital. Ya emang akhirnya istilah digital marketing lebih keren, tapi sama aja dengan istilah internet marketing, artinya pemasaran di internet. Online marketing artinya pemasaran secara online. Web marketing mungkin lebih sempit lagi, pemasaran melalui web ya, gitu ya. Yang membedakan dengan istilah yang lainnya itu apa sih Pak? Digital dengan yang tadi online marketing, web based marketing. Kenapa kita sekarang pakai istilah digital untuk marketing? Survei Mbak. Jadi saya lihat di Google Trends ya. Biasanya para marketer terutama digital ya, melihat tren itu melalui Google Trend. Kita tinggal input kata digital marketing misalnya, terus internet marketing, terus online marketing. Kira-kira grafiknya yang paling tinggi mana gitu. Dan hasilnya? Nah, di sana grafiknya. Ternyata digital marketing itu dari tahun ke tahun istilahnya semakin populer. Ya, populer di mana? Di US, di Indonesia, bahkan sampai ke kota bisa juga, kota mana ini kira-kira ini populer. Jadi ini juga bisa untuk riset kalau seandainya Mbak buat produk baru ya.
buat produk baru. Kira-kira keripik brownies ini trennya di mana nih? Di Amerika ada nggak gitu? Nah ternyata di Jawa Timur banyak. Nah, makanya Mbak itu pemasarannya targeted dulu lah. Jawa Timur dulu gitu ya. Jangan langsung se-Indonesia ya, enggak gitu ya. Oke. Terlalu melebar. Terdekat dulu ya. Iya, dan itu di ini ya, kita riset di Google Trend, ternyata istilah digital marketing itu semakin lama tren terusnya itu semakin banyak digunakan istilah itu ya. Oke. Jadi menurut Wikipedia, bahasa Inggrisnya digital marketing also known as data driven marketing. Jadi pemasaran yang didrive oleh data, Mbak. Oke, pemasaran yang didrive oleh data. Data, jadi bukan asumsi ya, by data gitu. By data. Oke. Is the marketing of products or services using digital technologies. Mainly on the internet ya, pastinya di internet ya. But also including mobile phones, di mobile ya. Display advertising and any other digital medium. Jadi digital marketing atau pemasaran secara digital adalah pemasaran produk atau jasa, Mbak. Ya. Bisa produk jadi seperti produk UMKM di Sidoarjo nih yang saya sering kasih kuis itu ya. Itu kan produk jadi ya, atau layanan, misalnya layanan apa? Jasa membuat web, jasa apalagi ya, catering, massage online juga ya Pak ya. Ya, jasa menghitung pajak, itu bisa juga kita promosikan melalui media digital. Nah, promosinya namanya ya digital marketing. Tadi menggunakan teknologi digital ya, yang disampaikan tentunya melalui media digital. Seperti melalui search engine ya. Biasanya website, Mbak ya. Website. Bisa juga melalui sosial media, ini paling banyak nih. Sosial media seperti Instagram, YouTube, Facebook, sekarang Google Plus udah tutup ya. Terus Twitter bisa juga, LinkedIn bisa juga kalau bisnisnya B2B ya, business to business. Kadang Pinterest bisa juga, itu sama dengan Instagram ya, gambar-gambar gitu ya. Terus melalui aplikasi mobile juga ya. Tentunya kalau kita mau nyemplung ke aplikasi mobile, kita perlu juga webnya dulu gitu. Jadi jangan langsung tiba-tiba nyemplung ke aplikasi mobile ya, karena cukup mahal juga ya. Seperti Gojek, dan itu kan langsung mobile ya, mobile phone ya. Dan media digital lainnya. Nah, dalam hal ini, para pendengar ini melakukan bisnis nih, pastinya ya, yaitu bisnis online atau online bisnis. Ini sama dengan bisnis tradisional atau offline, warung tadi ya, hanya dilakukan melalui media digital. Itu bedanya itu aja, Mbak. Jadi bedanya warung gitu ya. Kalau online melalui web, melalui Instagram, melalui YouTube. Baik. Jadi memang sangat penting sekali ya Pak Idam ya, penting digital marketing. Ya. Karena memang internet itu di Indonesia, bahkan Kemenkominfo itu juga sudah mulai meningkatkan kapasitas ya, menuju ke 5G ya Pak ya, tahun ini kalau nggak salah. Iya betul. 5G, apalagi ada palaparing ya. Palaparing artinya nanti setiap kabupaten kota itu udah mungkin terkoneksi udah speed yang tinggi ya. Mungkin ya sampai ke 5G segala gitu. Ya, karena itu tadi Pak ya. Oleh karena itu digital marketing sangat penting sekali. Penting. Yang kemarin itu Mbak, yang materi kapan ya? Survei dari luar sono. Penduduk Indonesia itu 8 jam ya, 8 jam kira-kira ya. Mengakses ya. Mengakses melalui media digital yaitu handphone, bayangin 8 jam loh. 8 jam akumulasi ya secara total ya. 8 jam terus-terusan gitu. Nah, makanya kita harus ini sebagai sebagai pemula atau bahkan yang sudah mulai bisnis, UMKM, itu saya pikir itu haruslah nyemplung ya. Harus nyemplung, toh sekarang banyak ya bisnis yang hanya offline aja banyak yang kira-kira revenue-nya turun gitu ya, kadang-kadang tutup, kan banyak tuh yang bisnis secara offline tuh banyak tutup ya. Betul. Makanya harus geser dikit lah ya. Nggak harus sih geser dikit ke
media digital karena murah juga Mbak, nggak mahal-mahal banget. Tuh, lebih praktis juga. Iya, ya kan Pak? Dibanding kita cetak brosur mahal kan? Iya, tidak efisien juga. Ya efisien, nyebar-nyebar itu orang kan. Kalau media digital kita ngiklan misalnya di Facebook, set and forget itu. Set hari ini ditinggal sebulan. Jalan sendiri kan. Yeah. Jadi ada automation di sana, bahkan ada istilahnya ada artificial intelligence gitu, belajar gitu kan. Yeah. Jadi Facebook itu belajar, kira-kira kita setkan demografinya bagaimana, geografinya bagaimana. Selain aja banyak yang kira-kira revenue-nya turun gitu ya, kadang-kadang tutup. Kan banyak tuh yang bisnis secara offline tuh banyak tutup ya. Betul. Makanya harus geser dikit lah ya. Nggak harus sih, geser dikit ke media digital karena murah juga Mbak, nggak mahal-mahal banget. Tuh, lebih praktis juga. Iya, ya kan Pak? Dibanding kita cetak brosur mahal kan? Iya, tidak efisien juga. Ya efisien, nyebar-nyebar itu orang kan. Kalau media digital kita ngiklan misalnya di Facebook, set and forget itu. Set hari ini ditinggal sebulan. Jalan sendiri kan. Yeah. Jadi ada automation di sana, bahkan ada istilahnya ada artificial intelligence gitu, belajar gitu kan. Yeah. Jadi Facebook itu belajar, kira-kira kita setkan demografinya bagaimana, geografinya bagaimana, terus preference customer yang kita sasar bagaimana. Jadi cukup targeted Mbak. Itu untungnya gitu, kita kalau menggunakan media digital sangat targeted, exposure sangat luas, matriksnya gampang diukur. Artinya pengunjungnya berapa, yang view-nya berapa, gitu. Bahkan kita bisa targetin nih. Kira-kira conversionnya ini berapa gitu. Keren ya. Ya. Baik, nanti kita akan lanjut lagi ya Pak Idam. Ya, gimana caranya begitu kan ya? Bisa ikut andil kita dalam era digital marketing. Bersama dengan Pak Idam Azari selaku praktisi digital bisnis sekaligus juga co-founder Kompas. Pastikan Anda di program Dinamika. Kan oleh Pak Idam ya sahabat tentang apa itu digital marketing. Nah sekarang giliran bagaimana sih caranya agar kita bisa ikut andil dalam era digital marketing. Anda bisa interaktif bersama kami ya sahabat. Manfaatkan line SMS atau juga langsung telepon di 896 1514 atau juga melalui pesan WhatsApp kita di 0821 4113 0009. Baik Pak Idam. Ya. Mbak Rizka. Oke. Gimana sih Pak agar kita ini tetap eksis atau bisa ikut andil ya dalam era digital marketing? Ikut andil artinya ini ya, istilahnya online presence. Artinya buruan online presence, buruan nyemplung lah kira-kira itu ya. Oh ya, saya ulang lagi ya. Tadi istilah dari digital marketing banyak ya. Ada internet marketing, ada online marketing, ada online marketing. Nah, pertanyaan dari sekarang aja ya Mbak ya. Biar ini ya. Oke, untuk kuisnya ya Pak ya. Ya. Nanti bisa komen di Instagram saya. Jangan lupa mention ke Suara_Sidoarjo dan ketiga teman lainnya. Pertanyaannya adalah istilah digital marketing itu istilah lainnya apa ya? Nah, gimana Pak Idam bisa diulang? Istilah lain dari digital marketing. Ya, baik. Sebutkan dua aja. Ini untuk 3 pemenang pertama yang tercepat. Yang tercepat ya Pak ya. Ditunggu sampai jam berapa nih Pak Idam? Ditunggu sampai jam 10. Sampai jam 10 pagi. Hadiahnya seperti biasa produk UMKM dari Konus Peduli UMKM. Ya. Baik. Jadi istilah lain dari digital marketing apa nih sahabat Suara Sidoarjo? Sebutkan cukup 2 saja ya Pak ya? Yes. Oke. Baik. So Pak Idam, kita gimana nih caranya biar segera ikut andil tadi ya? Ikut andil. Artinya buruan andil ya, karena mengingat dari penetrasi internet di Indonesia cukup tinggi dan pastinya mengikut ke belakangnya penetrasi dari mobile phone ya. Mobile phone semakin murah, terus sayangnya data nggak murah ya.
Masih mahal ya, kira-kira gitu ya. Tapi ada operator tertentu yang murah sih Pak. Oh ada ya gitu ya. Ada yang murah ya. Tadi gimana cara ikut andil ya? Jadi sebelum ke sana, jadi mengapa digital marketing itu begitu penting ya? Tadi ya saya sebutkan karena penetrasi internet di Indonesia cukup tinggi ya. Yang pernah saya sebutkan survei dari luar sana ada 8 jam kira-kira penduduk Indonesia yang mengakses menggunakan mobile phone dibanding menggunakan media lain seperti koran gitu ya, majalah gitu ya, TV, kalau radio masih lah ya. Saya pendengar setia radio nih, setiap pagi saya dengar radio terus ya. Sama dong ya Pak. Saya jarang nonton malah. Iya betul. Kan terus, mudah kan radio kan, tinggal kantol aja di kuping gitu ya. Betul. Kalau TV kan mesti ada TV ya, bawa TV ya. Nggak bisa, kecuali kalau memang streaming ya Pak ya. Oke. Tadi ya karena penetrasi tadi, jadi media digital itu terus bertumbuh ya. Jadi banyak sekali sekarang media-media online ya. Maksudnya ada media-media mainstream yang udah legacy seperti kompas.com, detik.com. Kalau hiburan tuh ada YouTube ya. Kalau belanja ada Tokopedia, Lazada, Bukalapak. Kalau untuk sosial media Facebook tadi, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram. Nah ini Mbak, yang ini ya. Jadi saat ini audiens Mbak ya. Audiens ini lebih percaya apa yang dikatakan orang Mbak. Bukan perusahaan lagi gitu. Betul. Benar Mbak ya? Ini juga kata Bapak Marketing Indonesia, Bapak Herman Kertajaya. Jadi orang udah nggak percaya lagi apa yang dibilang perusahaan. Orang lebih percaya dari rekomendasi dari temannya Mbak Rizka gitu ya. Person to Atau person. Rekomendasi dari artis, itu influencer ya. Ya. Endorse gitu ya Pak ya contohnya. Endorse gitu ya. Atau keluarga loh. Kadang keluarga secara otomatis kita ngikut ya gitu ya Mbak ya. Karena itu keluarga saya beli barang ini semua ngikut semua gitu. Padahal nggak bagus-bagus amat gitu. Karena kita saking deketnya gitu kan. Apalagi sama temen ya. Jadi Mbak Rizka ngomong gini, enak kok. Apalagi kalau jadi triknya gampang kalau berjual online tuh reviewnya harus banyak ya. Pastinya Mbak Rizka kalau belanja di Tokopedia ngeliat review yang banyak, ngeliat bintangnya banyak atau nggak ada bintang? Yang bintangnya 4. Pasti kan, bintangnya banyak ya. Saya beli handphone nih, pasti ngeliat bintangnya ada 1000 gitu kan. Testimoni ada 1000, masa testimoni yang nggak ada sama sekali? Kita ragu juga dong, ini barangnya. Betul. Karena memang biasanya kalau setelah pakai produk online itu kan kita disuruh kasih testimoni tuh Pak Idam ya. Pasti jujur ya, pasti dong ya. Ya, sekarang banyak jujur loh, maksudnya nggak ngarang gitu. Saya kasih testimoni jujur loh Mbak. Saya dulu sering kasih testimoni dulu saya sering kalau ke hotel tuh di Agoda ya, sekarang udah jarang gitu. Dan saya sering kasih testimoni Mbak. Dan saya kalau mau pesan pun saya lihat testimoni dulu, ini kira-kira hotelnya bagus nggak ya Mbak? Kalau testimoni kira-kira wah bagus nih, makanya saya pesan. Nah itu penting sekali ya. Nah terus, nah bagaimana nih? Jangan sampai kita beli-beli aja Mbak ya. Bagaimana para pendengar radio Suara Sidoarjo ikut andil dong. Jangan hanya cuma YouTubean doang gitu, cuma toel Instagram tok doang gitu, ngasih like gitu ya. Atau di Facebook cuma komen-komen tok doang. Jadi kita harus andil karena biaya sangat murah, Instagram gratis, YouTube gratis, web juga gratis, pakai gratisan banyak ya Mbak ya. Pakai blogspot gitu ya, itu gratis kan. Tapi kalau kita udah bisnisnya sudah agak besar gitu ya, selayaknya kita harus beli domain Mbak ya. Itu gunanya untuk branding, kesannya profesional. Serius dong Mbak, kalau ngelihat web tuh yang blogspot atau yang .com langsung gitu? .com langsung. .com langsung ya? Atau .go.id. Pastinya ini orang serius nggak sih gitu ya? Iya. Karena blogspot itu kebanyakan blogging aja ya, blogging. Kalau mau semakin serius ya belilah domainnya. Murah juga, cuma 100.000 per tahun. Per tahun kan murah kan? Murah. Hosting pun ada yang murah. Iya. 200.000, 300.000 per tahun kita udah bisa punya web sendiri. Artinya kita punya istilahnya punya toko sendiri, Mbak. Bayangkan dengan
sewa ruko. Sekarang sewa ruko di Sidoarjo berapa tahun? Mahal sekali. Ada ya, 40 juta ya. Bahkan lebih yang dari itu. Lebih ya, yang 2 tingkat, 3 tingkat gitu ruko ya. Mungkin lebih 40 sampai 100 kali ya. Itu kan udah maju ya, besar ya, seperti Surabaya ya. Malahan daerah penyangga Surabaya itu. Nah, dibandingkan dengan hosting, murah banget. Berapa kali lipat itu. Cuma modal mungkin paling murah 300.000 ya. Tapi dengan berjalannya waktu pastinya kita harus upgrade dong. Iya. Kita dengan modal 300.000 tok, kita dapat toko, nama domainnya itu nama toko Mbak ya. Misalnya rizka.com atau rizkacatering.com. Itu toko Mbak, layaknya toko fisik gitu ya. Dan hostingnya itu kita sewa ya, sewa ke yang penyedia hosting. Artinya kita sewa lahan lah ya, sewa gitu, bayar per tahun. Dan Mbak kalau di toko biasa kan bisa panjang etalase ya. Iya. Kalau toko etalasenya paling berapa sih? Nah kalau online terserah mau 1000 etalase juga bisa gitu. Kan online gitu kan. Iya betul Pak Idam. Nggak masalah, gambar 1000 masuk sih ya. Coba etalase 1000 masukin ke ruko fisik. Nggak bisa, kecuali rukonya agak besar dikit ya. Nah itu keunggulan tadi ya, cara Anila begitu. Jadi tadi ya, bisa rekan pendengar radio Sidoarjo bisa membangun website ya. Website bisa gratisan dulu ya, nggak harus berbayar. Tentunya kita melihat anggaran masing-masing, terutama untuk pebisnis kecil ya. Pastinya terbatas ya, mereka kan lebih penting dulu produksi ya, saya pikir ya. Jangan buat keripik lah, yang penting produksi dulu. Harus ada produknya ya Pak ya? Iya, mereka anggaran kecil kan, ya pakai blogspot dulu lah, Instagram gratisan dulu. Jadi kalau mau bisnis online-nya jangan hanya Instagram tok Mbak. Jangan sosmed aja gitu Pak ya? Iya, karena kan di sosmed kan ada link ini ya. Iya, link bio. Minta link ya, link web ya. Iya. Nah, blogspot gratis nih, nggak daftar tok. Kita tinggal pakai Gmail langsung jadi gitu kan. Jadi siapkan blogspot gratisan bagi yang dana terbatas atau langsung beli domain dan sewa hosting selama setahun 300 ribuan ya kira-kira. Dan semua cantumkan di description di sosmed, di Facebook fanpage, di Twitter, di Instagram, YouTube. Nah, sosmed ini sebagai leverage walaupun pasarnya beda-beda ya. Facebook itu beda ya. Kalau LinkedIn untuk biasanya isinya para pebisnis profesional. Twitter agak beda lagi, banyakkan politikus gitu ya. Instagram agak beda lagi. Karena masing-masing punya uniqueness Pak ya. Nah, tadi bisa dimulai dari kita buat web ya. Bagaimana kita bisa andil buat web sederhana kayak blogspot, terus dibarengi ya Mbak ya, dibarengi dengan sosmed tadi ya. Itu toh gratis. Dan nah ini saya akan jelaskan lagi. Jadi kita memerlukan aset dan strategi ya. Taktik perlu nih Mbak. Nah aset. Itu dia. Setelah kita punya produk, kita harus aset punya tadi ya. Aset dan sosmed tadi aset kita ya. Kalau fisik kan aset kita itu tokonya ya. Beserta barang-barang di dalamnya gitu ya. Nah sekarang strategi dan taktik nih. Kira-kira gimana? Jangan asal posting aja, gitu kan? Kira-kira captionnya seperti apa supaya menarik perhatian orang, gitu ya? Istilahnya copywritingnya harus bahasa Inggrisnya compelling words, jadi kata-kata yang menarik, gitu, Mbak. Jangan flat aja gitu. Jadi buat mereka tertarik. Untuk berkunjung dan syukur-syukur mereka ngeklik gitu ya, ngeklik atau nelfon. Jadi conversionnya itu klik atau telepon Mbak. Terjadi penjualan ya tergantung ininya, pelayanan kita dong. Pelayanannya juga. Mereka teleponnya, kalau kita marah-marah gitu kan ya mereka nggak beli dong. Kalau kita nggak ramah, sewot gitu kan ya males gitu kan Pak ya. Jadi ramah, sediakan informasi yang secara kasih informasi semua gitu, harga segala macam, buat mereka puas, bla bla bla. Kita harus mereka tanya langsung jawab gitu ya. Jangan sampai mereka nanya hari ini, jawabnya besok gitu ya.
lambat responnya. Konversinya akhirnya nggak terjadi sales. Betul. Ya. Nggak terjadi penjualan. Nah dari sales itu nanti kan kita ini ya, kita kasih awareness ya, diulang-ulang terus ya. Nah ada diulang-ulang akhirnya mereka jadi pembeli yang tetap atau loyal customer. Nah, artinya nanti tercipta customer journey, Mbak, muter gitu ya, karena menjadi pelanggan tetap gitu ya. Bersyukur Pak ya kalau sudah punya itu ya Pak ya. Gitu ya. Jangan beli putus. Kalau bisa beli berulang gitu ya. Nah strateginya apa? Itu termasuk strategi tadi ya, beli berulang ya. Strateginya banyak sekali nih Mbak. Jadi untuk yang saat ini tadi asetnya cukup menggunakan website ya. Jadi pada dasarnya website itu kita mendatangkan traffic Mbak. Seperti saya bilang tadi ya, dari hutan gitu ya. Dari hutan, kita punya toko di hutan gitu ya. Kita geser dikit ke pasar Mbak. Nah ini taktiknya gimana, cara gesernya gimana gitu. Apakah kita dorong tokonya dari hutan ke pasar, atau kita angkut pakai helikopter biar cepat gitu kan. Nah itu taktiknya gimana, kalau dorong kan agak lama ya. Nah tentunya kita pastinya kita mau mendatangkan traffic ya. Traffic itu artinya customer sebanyak-banyaknya supaya masuk semua ke web kita berikut dengan sosmed di belakangnya. Semakin banyak traffic, ya otomatis ada income dong. Kan nggak mungkin trafficnya 1000, income-nya pasti berbanding lurus Mbak ya. Semakin banyak traffic, artinya pasar kan rame tuh. Semakin toko kita menggeser ke pasar, semakin banyaklah trafficnya, otomatis semakin banyak terjadi penjualan dong. Kan nggak mungkin toko di pasar kok nggak ada yang beli gitu kan, pasti adalah 1-2 ya. Dan nantinya kalau mau pelanggannya banyak ya tergantung dari pelayanan kita ya, dan produknya kita bagus gitu ya, jangan abal-abal gitu ya. Ori. Jangan curang ya, curang artinya kita harus ikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Berdagang itu harus jujur Mbak. Sekarang zamannya serba jujur lah. Dan strateginya nih apa aja nih Pak Idam? Banyak ya, strategi banyak. Pastinya nanti apalagi buat pemula jangan gunakan semua strategi Mbak. Oh gitu ya Pak ya? Jangan, waktunya nggak ada. Step by step. Kita punya karyawan ya gitu ya. Waktu nggak ada dan nggak targeted gitu. Misalnya gini, saya jasa apa ya, menghitung pajak gitu kan. Menghitung pajak saya jual di pasar, itu kan nggak tepat kan? Kurang tepat lah ya. Kurang tepat. Saya harus daftar di kantor dong, ya nggak? Nah itu salah satu strategi ya Sudana ya. Jadi strategi taktik atau boleh saya bilang ini sumber traffic ya. Sumber traffic itu kita akan banyakin customer. Jadi ada strateginya menggunakan istilahnya search engine optimization Mbak, SEO. SEO. Ini biasa digunakan website ya. Website pastinya Mbak kalau beli sesuatu, pernah nggak Mbak ketik di kolom Google itu jual baju kaos, pernah nggak Mbak? Atau beli apa, handphone gitu? Pasti dengan kata jual ya, atau langsung aja gitu Mbak, handphone misalnya Xiaomi, Xiaomi khas Bandung Mbak. Oppo gitu kan. Handphone Samsung gitu kan. Pasti ngetik, atau biasa jual gitu ya, atau beli atau gitu biasanya jual HP wilayah Sidoarjo. Nah gitu, itu jual atau supplier atau distributor itu namanya buying keyword Mbak, buying keyword. Jadi kita harus sasar itu kata jual itu, karena mereka pasti kebelet Mbak. Iya Pak. Kalau ada orang ngetik Samsung tok doang, Samsung S10, pasti nggak mau beli itu. Pasti nyari informasi tok doang gitu. Atau mahasiswa yang sedang survei lah kira-kira gitu ya. Kalau dengan saya kebelet nih mau beli nih, pasti saya ketik jual handphone Nokia udah nggak ada lagi ya. Handphone Samsung di Kecamatan Waru Sidoarjo, makin kebelet Mbak. Iya. Lebih spesifik lagi. Karena pakai kata-kata yang panjang atau istilahnya long tail keyword. Lebih targeted. Taktik pertama tadi SEO ya. Kedua konten marketing. Promosi menggunakan konten ya.
konten itu nggak selalu narasi, bisa video, bisa audio, bisa infografis ya, kalau infografis itu ya, yang grafik itu ya, itu disebut konten. Nah itu tujuannya untuk brand awareness Mbak, brand awareness untuk pertumbuhan traffic, lead generation, atau hanya semata-mata untuk membuat database konsumen ya. Nah pertama tadi SEO, kedua content marketing, ini taktik ya. Jadi nggak semua harus dipakai Mbak ya. Yang tidak harus semua dipakai, tapi beberapa dulu ya Pak ya, atau step by step ya Pak Idam ya? Step by step. Nah yang sering dipakai nih ya, social media marketing, karena paling mudah ya. Paling gampang. Paling gampang. Ini sama praktek mempromosikan brand kita atau konten kita di saluran media sosial ya. Tujuannya pertama pasti brand awareness dulu dong. Kita kasih awareness dulu ke pelanggan, jangan langsung jualan gitu ya. Top selling dulu. Dan pastinya tujuan akhir ya menghasilkan prospek, dan ujung-ujungnya ada customer yang beli, dan syukur-syukur ada customer yang loyal ya. Ini paling banyak digunakan. Tadi pertama itu menggunakan SEO, taktik ya, search engine optimization, kedua content marketing, tiga social media marketing. Nah keempat berbayar ya Mbak, paid search atau pay per click ini berbayar, atau Google Ads ya. Mbak pernah lihat nggak di Google tuh? Searching pasti ada iklan-iklan ad gitu ya. Iya. Iklan itu berbayar, itu mahal juga gitu. sih Pak ya. Iya Pak ya. Mungkin bagi pemula nanti lah ya. Untuk menggunakan yang gratis dulu. Nah ini yang kelima menarik nih, affiliate marketing. Affiliate-nya seperti kita reseller Mbak. Di reseller kita punya website. Iya. Kalau menarik kita klik loh. Iya. Kalau menarik, storytellingnya bagus, pasti kita klik. Dan kalau kita butuh, mungkin kita beli. Nah, gitu ya kira-kira ya. Ya. Nah, ketujuh, email marketing ini mungkin agak sedikit advance ya. Jadi menggunakan media email. Artinya emailnya dibuat newsletter gitu Mbak. Jadi mereka harus daftar dulu email ya. Pasti Mbak pernah lihat ketika berkunjung ke web, swing gitu ya, muncul pop-up gitu ya, itu email gitu ya. Tujuannya mengetahui informasi rutin setiap hari. Ini penting buat brand awareness dan juga untuk nantinya remarketing atau retargeting. Artinya orang udah beli, suruh beli lagi lah gitu, kira-kira gitu ya. Jangan sampai beli sekali, jangan beli putus. Kalau bisa beli terus-terusan gitu ya, seumur hidup lah kalau bisa. Baik, jadi kurang lebih ada 7 taktik ya Pak Idam. Sebenarnya banyak sih, cuman ini yang paling penting ya. Banyak banget. Kira-kira 7 ya, tadi SEO, kedua tadi content marketing, ketiga social media marketing, keempat paid search ya, berbayar tuh di Instagram juga ada berbayar, Facebook. Ya. Terus kelima affiliate marketing, ini seperti broker ya, ada komisi. Keenam native advertising, ketujuh email marketing. Baik. Kita baca SMS yang masuk dulu ya, Pak Idam. Siap. Ini dari Pak Andre yang ada di kawasan Tanggulangin. Tanggulangin mana? Iya. Oh, Pak Idam. Oh iya, Pak Idam. Kenapa sih Tanggulangin? Ini dekat sama lumpur, Pak. Lebih dekat lagi dengan lumpur Lapindo. Oh iya. Iya, Tanggulangin. Iya. Ya, yang ada ini Intako, penghasil kerajinan kulit tas dan juga sepatu, ya itu di Tanggulangin. Nah, daerah situ. Belum kami sana. Betul. Dan juga sekarang mulai tumbuh lagi di sana, Pak. Nah, ini Pak Andre tanya, bagaimana cara jual makanan agar meskipun bersaing, tapi kita punya produk yang sama, tapi kita jadi jual makanan, punya produk sama, ingin bersaing agar pembelinya tetap, kurang lebih seperti itu. Nah pastinya ini ya, tadi taktiknya harus banyak nih. Harus banyak. Karena kan ada produknya sama, harga tetap bersaing ya. Pasti taktiknya harus agak sedikit banyak ya. Selain web tadi, kita bisa gunakan sosial. Artinya kita perlu wow gitu ya, wow everything gitu ya. Wow everything, kita harus istilahnya apa ya?
nyebar pesona kemana-mana lah gitu ya. Di Facebook iya, di Instagram iya, YouTube iya. Oke. Kalau selama kita ambil satu ini sosmed Pak, IG gitu kan seumpama ya. Kan sekarang kan banyak yang jualan di Ini IG Mamin juga. ya? Iya, ini makanan. Tadi, makanan ya. Gimana? IG boleh juga, tapi harus dibarengi juga dengan sosmed lain ya. Oh gitu. Karena kan ini Mamin ini cenderung harganya kan nggak terlalu mahal ya, Mbak ya. Kalau keripik-keripik itu paling ya berapa ya, 10.000, 20.000 ya. Tapi saingannya banyak juga gitu kan Pak Idam. Gitu kopi dia Bukalapak gitu ya. Maka kita dari harus buat ini Mbak, uniqueness. Oke, yang unik. Unik. Nah yang cara gampang gini aja. Sering-sering upload video YouTube. Jadi harus karena punya YouTube itu paling banyak diakses orang, dan sekarang zamannya video viewing. Orang lebih suka lihat video dibanding lihat gambar. Oke, gitu ya. Atau lewat di IG-nya bikin video kan juga bisa ya Pak? Boleh. Jadi kan video kan kita buat satu, post ke IG kan 1 menitan ya, kurang ya. Post di IG dan post juga, upload juga di YouTube. Cukup gunakan 2 media itu aja, IG, YouTube. Dan pastinya munculin muka kita sendiri ya, supaya terjadi nanti personalization gitu. Ini benar nggak yang punyanya? Ada yang punya nggak nih? Ya robot ini ya. Jadi kita munculin muka sendiri, produknya kita kita muncul nih, halo saya jualan produk ini loh, harga cuma sekian, enak loh rasanya. Dan jangan lupa juga supaya bisa bersaing dengan produk lain, kita akan testimoni orang Mbak. Testimoni orang, kita harus kasih gratis dong mereka, ya nggak? Ini coba dong ngerasain dong, jangan lupa testimoni ya. Itu cara yang mudah gitu. Karena orang lebih percaya dengan omongan orang lain loh. Betul. Seperti yang saya bilang tadi, itu lebih maknyus. Dibanding kita promosi sendiri. Lebih mantul, ya. Lebih mantul, apalagi yang promosiin Pak Kombes ini ya, Kapolresta Sidoarjo ya. Lebih mantul lagi gitu. Kemarin sempat kasih pencerahan tuh, gitu ya. Pak Kombes Zain ya, masalahnya. Kombes Polsin. Pak Kapolresta Sidoarjo. Nah kira gitu ya. Tadi Mas siapa? Cukup gunakan taktiknya itu, gunakan Instagram aja dan YouTube ya. Jangan terlalu banyak juga karena waktu kita nggak ada. Kalau nanti terlalu lama-lama dengan sosmed lain, akhirnya kita nggak fokus di salah satu medsos atau salah 2 medsos. Dan untuk satu lagi, untuk Instagram, saya pernah sampaikan, gambarnya itu harus flat ya, maksudnya flat, nggak terlalu rame gitu ya. Itu yang paling suka orang. Yang simple gitu Pak ya, tapi lightingnya cukup gitu ya. Iya. Lightingnya, pencahayaannya gampang, jadi kita untuk pencahayaan itu gunakan cahaya sore ya. Saya kebetulan fotografer juga, pencahayaan sore itu paling bagus. Jangan terik gitu ya. Foto di dalam rumah jangan, nanti gelap gitu. Ada backlight ke belakang, pasti gelap hasilnya. Kita di teras rumah, pencahayaan sore gitu, jam 4 sore ya, itu bagus sekali, itu alami Mbak. Alami, jadi taruh produknya, produk Mas itu misal di kursinya agak bagusan dikit, maksudnya yang bukan bagus ya, exotic lah ya, unik, misalnya rotan gitu ya, jati gitu ya, taruh di sana, foto deh, cekrek. Itu kan lebih flat ya, artinya jadi istilahnya nggak terganggu dengan gambar lain gitu. Kita fokus ke produk itu. Sekarang trennya gitu Mbak. Trennya gitu, jadi jangan terlalu rame lah, rame di mana misalnya taruh. Fokus ke produk yang kita jual. Baik Pak Idam. Kotor. Ya. Baik Pak Idam, untuk pagi ini atau hari ini kuisnya adalah apa istilah lain dari digital marketing? Sebutkan 2 saja. Cukup 2 aja. Baik. Baik Pak Idam Azari, bagaimana kesimpulan kita hari ini tentang apa itu digital marketing? Tadi yang disebutkan Mbak Rizka, supaya nggak lupa ya pendengar Radio Suara Sidoarjo. Jadi ada istilah lain selain digital marketing, sebutkan, cukup 2 aja. Tadi saya sudah sebutkan di awal. Itu cukup komen di Instagram saya @ilhamazhari. Jangan lupa mention ke Suara_Sidoarjo dan 3 teman lainnya. Ini untuk 3 pemenang pertama yang tercepat
ditunggu sampai jam 10 pagi. Oke. Gitu. Ya. Jadi kesimpulannya, jadi para pendengar radio Suara Sidoarjo bisa memulai digital marketing, segera online impression ya, segera muncul, segera setting Instagramnya, YouTube-nya bagi yang belum punya, Facebook fanpage-nya, bisa gunakan website ya, website. Lebih bagus lagi website pribadi Mbak untuk awal ya, pribadi. Kenapa begitu? Karena saya sudah bukan survei ya, bahkan saya praktekin ya. Jadi untuk misalnya jualan apa nih? Misalnya Mbak Rizka jualan keripik ya, keripik. Dan web yang bagus, jangan keripik, misalnya keripik brownies.com. Itu nggak personalized Mbak. Itu Mbak harus gini, rizkakeripik.com. Oke. Orang lebih percaya, oh ini ada yang jual tuh, namanya Rizka. Itu sudah terbukti loh. Jadi nama domain dengan nama itu lebih personalized, lebih personalized dan lebih berhasil, conversion lebih tinggi ya, gitu ya. Kita bisa gunakan website pribadi, maksudnya misalnya rizka.com boleh juga, boleh kita gunakan web pribadi sebagai jualan boleh, aman kok. Malah lebih bagus juga, tapi berjalan dengan waktu kita harus juga branding Mbak ya. Misalnya rizkakeripik.com ya, atau rizkakeripik.id gitu ya. Gunakan domain-domain yang .com dan .id. Sekarang banyak orang gunakan .id ya. Karena ini khusus Indonesia, kalau .com itu biasanya dunia ya. Terus selain kita setting web pribadi atau langsung saja web jualan dengan misalnya Rizka tadi keripik.blogspot kalau gratisan ya, .com atau berbayar langsung .com atau .id. Jadi pendengar radio bisa gunakan sales page kalau mau beriklan ya. Sales page itu satu halaman tok Mbak, pasti pernah lihat ya. Isinya copywriting itu ngajak orang beli gitu ya. Jadi nyiptain anxiety and desire, anxiety kecemasan gitu Mbak. Jadi buat orang kepo langsung beli lah kira-kira. Itu namanya landing page atau sales page ya. Itu langsung jualan gitu. Itu biasanya digunakan untuk beriklan di Facebook, Instagram gitu ya. Di sosmed. Kalau tadi isinya barang-barang kita ya. Jadi para pendengar radio yang sudah melakukan pemasaran secara digital, setidaknya para pendengar itu sudah menjangkau audiens secara online ya. Pastinya exposure-nya lebih luas dibanding secara offline gitu ya. Dengan sekali klik aja kita bisa langsung kalau di website itu ada namanya ada plugin untuk WordPress ya, plugin. Dengan sekali kita posting sekali Mbak, kita bisa share ke berbagai sosmed, bayangin Mbak. Kita bisa share langsung ke Facebook, fanpage, share langsung ke Twitter, ke LinkedIn. Keren ya, dengan sekali klik aja gitu. Betul. Jadi bagus kan dibanding kita browser kan, emang bisa dengan sekali klik browser nggak kan? Mesti ketok-ketok pintu atau nyebar ke rumah orang gitu kan. Capek juga. Itu browsernya hilang juga atau basah kena hujan kan. Nah tentunya tadi ya dengan sekali klik, dengan para pendengar langsung online present, artinya para pendengar sudah lakukan penetrasi ke media digital dengan jangkauan yang lebih luas ya, dengan sekali klik tadi. Jadi bandingkan dengan pemasaran secara tradisional yang pastinya butuh effort ya dan biaya ya, pasti biaya besar Mbak ya. Effortnya ya capek gitu ya, nyimpan brosur kan capek, terus biaya cetak brosur gitu kan, atau iklan banner gitu ya, yang tengah jalan tuh ya, taruh di tiang listrik gitu ya, itu kan belum nanti dicabut orang gitu. Kan bisa dicabut orang kan, atau poster tempel-tempel di pinggir jalan, itu bisa effortnya cukup banyak ya. Jadi kalah sama media digital, effortnya cukup rendah ya, bukan nol tapi rendah, dan biaya cukup minim ya, bahkan gratis loh. Instagram gratis, Facebook gratis, YouTube gratis lagi. Tuh, iya Pak. Udah gratis dapat uang lagi. Nah, itu dia. Itu yang kita cari. Jadi last but not least, jadi branding pendengar radio Suara Sidoarjo akan lebih dulu dikenal orang ya. Karena sudah online present, atau sekarang istilah
kerennya tuh digital presence, serba digital ya. Jadi istilah online itu mulai ditinggalkan, jadi ada istilah digital presence. Kita udah nongol duluan di digital, jadi branding kita sudah lebih dikenal dulu dibanding orang lain. Jadi branding Mbak Rizka sudah dikenal dulu dibanding rekan Mbak Rizka di samping gitu ya. Ya. Kalau Mbak Rizka udah mulai duluan nyemplung ke digital marketing media digital, makanya buruan nyemplung gitu ya. Untuk para pendengar radio Suara Sidoarjo. Ya. Baik, terima kasih Pak Idam Azari, pagi hari ini luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Rizka dan para pendengar Suara Sidoarjo. Semoga minggu depan lebih menarik lagi temanya atau topik perbincangannya Pak ya. Pastinya. Oke, selamat berakhir pekan Pak Idam. Selamat berakhir pekan Mbak. Oke, kita tunggu nanti pengumuman pemenang kuisnya ya Pak Idam ya. Ya, sampai jam 10. Baik, oke. Terima kasih Pak Idam untuk waktunya. Selamat pagi. Pagi. Itu tadi sahabat Suara Sidoarjo Pak Idam Azari, praktisi digital marketing, dan kita sudah ngobrol tentang apa itu digital marketing. Semoga bermanfaat dan menginspirasi Anda untuk segera punya digital marketing. Dan jangan lupa ikutan kuisnya ya. Apa istilah lain dari digital marketing? Sebutkan 2 saja. Ikuti di IG Pak Idam @idamazari, dan juga jangan lupa mention @suara.sidoarjo, suarasidoarjo.fm ya, dan juga mention 3 teman kamu.